Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang matematika. Ini ada di tema 9 subtema 1 ya. Itu tentang menghitung berat badan ideal. Nah, di sini kalau berbicara tentang berat badan ideal, kita punya rumusnya pada matematikanya. Apa itu rumusnya? Ini dia ya. Berat badan ideal sama dengan TB. TB itu adalah tinggi badan. Berapa tinggi badan kita dikurangkan 100. Ini sudah ketetapan ya. Sudah ketetapan dari rumusnya, dikurangkan 10% dikali TB tinggi badan dikurang 100. Nah, itu kasih contoh. Misalnya ada anak yang tinggi badannya adalah 135. Dia mau mengukur berapa kira-kira berat badan idealnya. Kayak mana caranya? Seperti apa? Perhatikan ya. Oke, tinggi badan dia adalah 135. Baru dikurangkan 100. 100 ini hasilnya adalah 35, ya kan? Baru dikurangkan 10%. 10% dari 135 dikurang 100 itu adalah 3,5. Maka setelah kita kurangkan hasilnya adalah 31,5. Nah, berarti ini adalah berat batas bawahnya gitu ya. Batas bawahnya dia dikatakan ideal. Nah, untuk mengetahui batas atasnya maka kita tambahkan saja dengan persenan tinggi badan tadi. Persenannya berapa? 3,5. Setelah kita tambahkan maka 38,5 hasilnya. Lalu yang dikatakan berat ideal dia adalah kisaran ya, atau batasan antara 31,5 sampai 38,5. Di antara ini itulah dikatakan berat badan ideal. Ketika dia berat badannya tidak sampai 31,5 atau di bawah 31,5 maka dikatakan kurus. Tetapi ketika berat badannya sudah melebihi atau di atas 38,5 maka dia dikatakan gemuk ya. Nah, sekarang anak-anak boleh pelajarin kembali video yang sudah Ibu buat hari ini, dan semoga kalian bisa mengerti, bisa paham untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, supaya lebih memahami materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, coba sekarang kalian buka buku tematik kalian, tema 9, subtema 1, matematika halaman 20. Di situ ada soal, kita lihat soal untuk soal nomor 2 ya, ini lebih kepada berat badan idealnya. Nah, di situ dikatakan Made memiliki berat badan 25 kg. Berat badan Made adalah 25 kg ya. Oke, 25 kg dan tinggi badannya. Ini berat badan dan tinggi badannya adalah 132 cm. Nah, kita mau menghitung, pertanyaannya adalah berapa berat badan ideal Made? Kira-kira berapa kilo? Nah, rumusnya sendiri untuk mencari berat badan ideal adalah berat badan ideal. Di sini Made adalah, ya kita masukkan rumusnya ya. Tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dikali tinggi badan dikurang 100 ya. Kamu harus ingat ini rumusnya yang sudah Ibu ajarkan di materi sebelumnya ya. Nah, lalu kita masukkan saja TB-nya itu, tinggi badannya adalah 132 cm dikurang 100 dikurang 10% dikali tinggi badannya adalah 132 dikurang 100. Nah, sekarang kita cari berapakah 132 dikurang 100. Ya, ini jalan ke bawah saja ya, tinggal dikurangkan. 2 dikurang 0 hasilnya adalah ya 2. Kalau 3 dikurang 0 adalah hasilnya juga 3. Karena setiap bilangan yang dikurangkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan 1 dikurang 1 sudah nilainya habis 0, tidak usah kita tuliskan. Maka hasilnya di sini adalah 32 dikurangkan dengan, kita tulis dulu, 10% dikali 132 dikurang 100 berapa tadi? Iya, pinter. Hasilnya adalah 33.
32 ya. Nah, 32. Lalu kita mau mencari bagaimana caranya mengalihkan 10% dikali 32 ini berapa? Seperti apa caranya? Oke. Kita ambil sele-sele, kalian boleh ikut juga di rumah. Ya. Oke, kita atur dulu kameranya. Nah, 10% itu adalah 10 per 100 dikalikan dengan 32. Ini sudah Ibu ajarkan ketika pembagian seperti ini, ya, kita bisa membuang nolnya. Kalau di atas dibuang 1, maka juga di bawah dibuang 1. Maka hasilnya tinggal 1. 1 dikali 32 itu hasilnya adalah 32. Per berapa tinggal? Tinggal 10. Maka hasilnya tinggal 32 per 10. Sebelumnya Ibu juga sudah mengajarkan kepada kalian cara singkatnya ya, bagaimana kita membagikan bilangan per. Ibu juga sudah mengajarkan per 10, per 100, per 1000 gitu kan. Kalau dia per 10 berarti itu satu angka di belakang koma, berarti kita tinggal mengubah ini, membuang angka 10-nya ini dengan bilangan desimal ya. Sehingga 32 per 10 ini tinggal gampang saja kita tuliskan dulu di bilangannya, baru karena dia per 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Berarti ini kita tinggal menambahkan koma karena hanya satu angka di belakang koma, maka 1 ya. Iya, inilah dia. Maka hasilnya adalah 3,2. Ini cara cepatnya biar kamu mudah mengerjakan bagaimana untuk soal-soal yang dia itu bilangan per ya, yang ada pernya mau per 10, per 100. Kalau misalnya dia tadi 32 per 100, maka ini adalah dua angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu angkanya. Nah, kalau dia mau dua angka di belakang koma, maka kita taruh dulu, dihitung dulu dari belakang 1, 2. Berarti taruh koma di depan berapa? Di depan kita tambahkan saja 0. Ya, ini adalah cara cepatnya. Oke, kita kembali kemari. Jadi, di sini 32 dikurang berapa tadi? Ya, 3,2. Oke, kalau kita kurangkan bagaimana cara mengurangkannya? Yuk sama-sama yuk. 32 dikurang 3,2. Oke, 3,2 ya. Kalau pengurangannya, ingat lihat 3,2, 3 ini adalah satuan ya. Sudah Ibu ajarkan juga sebelumnya, sedangkan 2 ini adalah per, iya pintar, per 10. Nah, jadi satuan ketemu satuan, baru kita tarik, kita kurangkan ya. Baru kita mau mengurangkan, berapa hasilnya? 2 ini mau dikurangkan. Di sini di atasnya tidak ada, berarti harus ditambahkan 0 ya. 0 karena 32 ini kalau mau kita komakan dia adalah 32,0 ya. Tetapi kita langsung saja di sini 0 dikurang 2 tidak bisa, maka kita pinjam dari si satuan ya. Dari si satuan tinggal berapa? Satuannya tinggal 1. 2 kurang 1 tinggal 1. Di sini tambah berapa? Sini tambah 10. Berarti 10 dikurang 2 adalah, iya pintar, hasilnya adalah 8. Nah, lalu kita lanjutkan kembali. 1 dikurang 3 bisa nggak? Nggak bisa Bu, maka harus pinjam dari 3. 3 dikurang 1, diambil 1, pindahkan kemari satunya. Jadi 11 dikurang 3, hasilnya adalah, iya. Kalau bingung kalian boleh 3 ditambah berapa, hasilnya 11. Tapi kalau sudah mengerti 11 dikurang 3, ini kita coret dulu ya biar nggak bingung. 11 kurang 3 hasilnya adalah 8. Nah, oke. 8 di sini tinggal 2 tadi ya. Ada yang mau dikurangkan? Nggak ada, maka hasilnya 28. Komanya harus sama, sejajar. Iya, maka 32 dikurang 3,2 adalah berapa? Oke, pinter, 28,8.
Karena satuannya untuk mencari berat badan adalah kilogram, maka kita tuliskan kilogram. Nah, ini adalah untuk batas bawahnya. Batas bawah idealnya seseorang. Baru kita mau mencari batas tingginya, batas atasnya gitu. Kira-kira berapa? Nah, kalau yang ini dikurang, maka kita tambahkan saja. Tambahkan 3,2. Nah, oke. Yaudah, kita cari lagi yuk, sama-sama kita ambil sele-selenya. 32 ditambah 3. Oke, kita berangkat di kameranya. Oke, 32 ditambah 3,2. Kalau penjumlahan gampang sekali. Ya, ini kalau penjumlahan tidak ada pengurangan, tidak dikurang-kurang dan tidak ditambah 0. Kalau mau ditambah tidak apa-apa. Ya, boleh 0 tambah 2 hasilnya 2. Kalau tadi dikurang baru kita pinjam. Tapi kalau ditambah gampang sekali, Bu. Tinggal tambahkan saja. Oke. 2 tambah 3 hasilnya adalah, iya, pinter, 5. Baru 3 ada kawan yang nggak ada, turunkan saja. Komanya sejajar sama yang di atas. Maka hasilnya adalah 35,2. Satuannya kilogram. Ini untuk batas atasnya. Nah, berarti berat idealnya itu adalah antara 28,8 kg sampai 35,2 kg. Jika seseorang atau anak si Made tadi ketika beratnya 28,8 kg berarti dia sudah ideal. Tetapi kalau dia di bawah 28,8 kg maka dia dikatakan kurus. Nah, sampai bukan kurang, sampai 35,2 kg. Kalau dia beratnya 35,2 itu sudah batas berat badan idealnya. Tapi ketika dia sudah di atas berat ini 35,2 maka dikatakan gemuk. Oke, sekarang kita cari jawabannya, ada nggak ya? Oke, berat badan ideal Made, iya. Oke, jawabannya adalah D ya. Maka jawabannya adalah D. Baik, mungkin sekian ya pembahasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Kalau belum paham boleh diulang-ulang kembali, replay kembali. Selamat latihan. Ingat, kalau matematika itu selalu latihan dan latihan supaya kita paham. Kalau ditengok-tengok aja nggak akan paham. Kita juga harus ambil kertas, ambil pulpen atau pensil lalu kita kerjakan. Kalau nggak paham, boleh bertanya ya kepada orang tuanya. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.